Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke guys ya, siapa yang nggak kenal dengan WannaCry? Merupakan sebuah ransomware yang sangat berbahaya dan juga sempat populer pada tahun 2017 lalu ya guys ya. Waduh, ternyata virus tersebut ya guys ya, padahal cuma virus komputer ya guys ya, tapi wabahnya sampai terasa ke Indonesia ya guys ya. Sebenarnya virus ini benar-benar trending banget ya guys ya di Eropa ya guys ya pada tahun 2017 lalu. Dan ternyata pada tahun 2017 di tahun yang sama, ternyata masuk juga ke Indonesia ya guys ya, terutama ke komputer-komputer bisnis dan juga perusahaan ya guys ya, di mana akhirnya data-data mereka itu dienkripsi dan tidak bisa dibuka lagi ya guys ya oleh WannaCry ya guys ya. Ya, bisa dibilang memang ya guys ya, kalau untuk tahun ini tahun 2022 itu usia virus tersebut sudah 5 tahun ya guys ya. Tapi wah, gegernya masih mungkin ya guys ya, masih kerasa ya guys ya sampai sekarang ya guys ya. Mungkin bayangkan kalau misalnya virus tersebut juga menimpa kita ya guys ya. Aduh, amit-amit banget lah ya guys ya. Waduh, udah sangat luar biasa ya guys ya. Oke lah ya guys ya, mungkin sekarang ya guys ya, saya akan sedikit menunjukkan lah ya guys ya, bagaimana virus WannaCry tersebut berjalan ya guys ya di tahun 2022 ini. Apakah virus tersebut masih sangat berbahaya atau tidak ya guys ya? Oke, di sini saya peringatkan kepada teman-teman jangan pernah mencoba sekali-kali ya guys ya di komputer utama teman-teman, kecuali kalau teman-teman sudah mengerti menggunakan VMware atau menggunakan VirtualBox dan lain sebagainya ya guys ya, menggunakan virtual PC mungkin tidak jadi masalah ya guys ya, tapi tetap ya guys ya harus ada prosedur tertentu yang harus dilakukan ya guys ya. Oke, di sini saya akan sedikit mencontohkan ya guys ya. Di sini saya ada beberapa file yang sebenarnya saya download sendiri ya guys ya. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya guys ya, ada file apa aja ya guys ya. Oke, di sini saya mendownload sebuah gambar ya, ini biasa saya gunakan di channel saya yang sebelah ya guys ya. Dan juga di sini ada to-do list yang saya mungkin buat lah ya guys ya, iseng-iseng ya guys ya. Jangan lupa untuk main game PS1 untuk channel saya yang sebelah. Terus jangan lupa juga untuk beli VGA, tapi tunggu Bitcoin turun ya, kapan Bitcoin turun ya guys ya. Terus juga ngonten virus ya kali ini ya guys ya, dan juga lain sebagainya. Ya, ini sebagai contoh aja ya guys ya. Terus ini ada gambar kompor gas. Terus juga di sini ada sebuah PDF ya guys ya, bisa dibilang ya guys ya. Oke, ini PDF yang saya iseng-iseng lah guys ya, download ya guys ya, mengenai psikososial ya guys ya. Oke, jadi ini ilmu psikologi ya guys ya. Oke, sip. Jadi di sini saya juga memang akan mencontohkan dengan file-file yang ada ini, apakah benar ya guys ya bakal terkunci atau tidak. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar. Nah, inilah ya guys ya filenya ya guys ya, yang bernama WannaCry. Oke, sekarang kita akan langsung buka 2 kali dan jujur ya guys ya, ini aduh saya juga deg-degan sebenarnya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung coba ya guys ya dengan prosedur tertentu yang sudah aman. Di sini saya juga akan langsung mencoba ya guys ya. Oke, sip. Oke lah guys ya, sekarang kita akan langsung run ya guys ya. Oke, apa yang terjadi? Seperti ini ya guys ya jadinya ya guys ya. Oke, sip ya guys ya. Komputer kita otomatis akan menambah file yang sangat banyak ini ya guys ya. Oke, ini tahun 2022. Apakah wallpaper kita berubah seperti kemarin? Oke guys ya, wallpaper kita juga sudah berubah ya guys ya. Oke, jadi bisa dibilang memang ya guys ya, bahwa tahun 2022 tetap virus ini sangat sangat ini ya guys ya, bisa dibilang sangat sangat berbahaya tetap ya guys ya, karena ya inilah ya guys ya, namanya juga virus ya guys ya, tidak akan bisa dimakan oleh waktu ya guys ya, kecuali kalau misalnya kita punya teknologi untuk menghapusnya ya guys ya. Tapi tenang ya guys ya, Microsoft sudah mengeluarkan keamanan ya guys ya, patch keamanan ya guys ya, untuk Windows yang terbaru ya guys ya, apalagi pada saat itu Windows 10 baru keluar, terus Windows 11 juga, bahkan Windows XP yang sudah expire saja masih dikasih patch ya guys ya, sampai gitu ya guys ya. Karena virus ini menyebarnya lewat email ya guys, yang paling besar ya guys ya. Oke, jadi memang teman-teman hati-hati ya guys ya. Oke, sekarang kita sudah disajikan oleh jendela yang wow. Oke guys ya, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan jendela ini ya guys ya. Oke, file kita sudah menghilang ya guys ya, yang tadi ya guys ya. Oke, kita tidak bisa membaca lagi file tadi ya guys ya. Oke, what happened to my computer? Oke, important file are encrypted ya guys ya. Oke, ini wallpaper kita juga sudah berubah ya guys ya. Terus bagaimana cara merecovernya guys ya? Oke, jadi di sini teman-teman juga sudah pernah tahu ya guys ya, bahwa kita kalau mau ingin merecover file kita, kalau misalnya lewat jalur resmi katanya ya guys ya, itu kita harus membayar Bitcoin ya guys ya. Oke, pokoknya $300 aja, berarti itu berapa Bitcoin ya guys ya, 0,00000 berapa Bitcoin gitu ya guys ya. Oke, jadi terus habis itu kita harus cek payment dan segala macam ya guys ya. Oke, ini saya nggak bisa cek payment karena koneksi saya sudah dimatikan total ya guys ya. Saya nggak mau menyebar virus ini kepada komputer saya yang asli atau bahkan kepada teman-teman ya guys ya. Jadi memang seperti ini ya guys ya. Terus juga harus decrypt ya guys ya. Oke, jadi di sini juga memang kalau teman-teman belum membayar maka akan seperti ini ya guys ya. Pay now. Oke guys ya, jadi nggak bisa ya guys ya. Sip ya guys ya.
Ya seperti itulah ya guys ya. Dan di sini kita disediakan timer ya guys ya, bisa dibilang ya guys ya. Timernya teman-teman juga tahu ya guys ya. Kalau di sini tersedia 3 hari ya guys ya. Oke, 2 jam 23 jam lagi ya guys ya. Oke, 2 hari 23 jam lagi ya guys ya. Kita kalau misalnya nggak bayar dalam waktu ini, maka payment kita akan naik ya guys ya, dari $300 menjadi 2 kali lipatnya kalau nggak salah ya guys ya. Setahu saya seperti itu ya guys ya. Terus juga file kita bakal hilang ya guys ya. Kalau misalnya kita dalam seminggu, berarti 7 hari ya guys ya, kita tidak membayar ya guys ya. Oke, kalau misalnya teman-teman juga di sini ada yang masih bingung about Bitcoin, bisa diklik ya guys ya, masuk ke internet. Tapi di sini saya nggak koneksi internet ya guys ya, karena takut juga ya guys ya. Terus juga di sini kontak us kalau misalnya teman-teman ingin kirim pesan ya guys ya, lewat email resminya ya guys ya. Tapi ini emailnya memang bukan email kayak Gmail atau Ymail atau yang lain sebagainya ya guys ya, tapi ini email lewat ini ya guys ya, lewat Tor browser ya guys ya, atau bisa dibilang lewat deep web ya guys ya. Jadi ya kalian kalau misalnya ngirim-ngirim kayak gini juga nggak akan bisa kesend dan nggak akan bisa kelacak ya guys ya. Ya seperti itulah ya guys ya, virus ini ya guys ya. Sangat berbahaya sekali ya guys ya. Dan ternyata jendela ini nggak bisa di close, pasti akan muncul lagi ya guys ya. Oke, sekarang bisa ke close ya guys ya. Oke, seperti inilah ya guys ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah melihat wallpaper ini, mungkin udah sangat sering guys ya. Oke, file wallpapernya ini ya guys ya. Oke, sip ya guys ya. Waduh, ini benar-benar sangat berbahaya sekali ya guys ya. Jadi jangan pernah dicoba di komputer teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah pernah ya guys ya ke ke ransomware gitu ya guys ya, kena ransomware seperti ini, sebenarnya teman-teman kalau mau ngelakuin ngelakuin kegiatan seperti biasanya masih bisa ya guys ya, sangat bisa ya guys ya. Cuman hanya file teman-teman yang kekunci ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tugas akhir terus segala macam, wah udah berbahaya ya guys ya. Jadi seperti itulah ya guys ya. Apakah WannaCry ini bisa dihapus? Jawabannya kalau tahun ini, kalau teman-teman tanya, pasti sudah bisa ya guys ya. Karena sekarang di luar sana ada yang namanya WannaKiwi ya guys ya. Itu adalah salah satu dekriptor terbaik ya guys ya dari WannaCry ini. Jadi kalau misalnya teman-teman daripada harus membayar ya guys ya, dan bayarnya juga belum tentu dapat kuncinya ya guys ya, dapat key-nya ya guys ya, dapat key buat decrypt-nya ya guys ya. Ya percuma aja ya guys ya, mending pakai WannaKiwi yang sudah dibuat ya guys ya. Oke lah ya guys ya. Jadi seperti itulah ya guys ya virus ini ya guys ya. Waduh. Jadi file-file kita di sini memang ya guys ya. Aduh, ini di sini kita nggak bisa membuka file apa-apa ya guys ya. Oke, kalau misal kita buka M ini tuh kan, ini cuman bahasa doang ya guys ya. Terus kalau misalnya kita buka ini file ini yang dekriptor yang tadi ya guys ya. Kalau misalnya kita klik yang 2 kali ini, yang tadi ya guys ya muncul ya guys ya seperti ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya apa aja yang akhirnya keload ya guys ya di dalam service ini ya guys ya. Oke, kita lihat ya guys ya di sini ya guys ya. Oke, sip. Oke lah ya guys ya. Oke, di sini nggak akan bisa kelihatan ya guys ya. Jadi teman-teman harus menuju ke details ya guys ya. Oke, ini warna dekriptor akan selalu muncul ya guys ya. Dan juga di sini teman-teman akan ada ini guys ya. Oke, WannaCry. Bagaimana kalau misal kita in-text? Oke guys ya. Sekarang kita akan langsung coba ya guys ya. Oke, apakah bisa? Oke, bisa ya guys ya jawabannya, tapi bakal muncul lagi dalam beberapa waktu ya guys ya. Oke lah ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Sangat berbahaya juga ya guys ya, tapi tenang guys ya. WannaCry itu tidak seperti virus yang mungkin bisa dibilang langsung spread kayak gitu ya guys ya, tapi tetap berbahaya ya guys ya kalau misalnya kena ke komputer yang belum pernah kena ya guys ya, atau baik-baik saja ya guys ya. Jadi tetap berbahaya guys ya. Namanya juga ransomware ya guys ya. Ya, mungkin seperti itulah ya guys ya. WannaCry di tahun 2022. Jadi jawabannya masih sangat berbahaya ya guys ya. Oke lah ya guys ya. Terima kasih ya guys ya sudah nonton sampai detik ini ya guys ya. Saya harap teman-teman jangan pernah ada yang nyoba ya guys ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman mengerti dengan komputer atau bagaimana cara untuk mencoba virus ya guys ya. Oke lah ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga stay tune di channel ini ya guys ya, untuk bisa melihat ya guys ya konten-konten yang lain dari channel saya sendiri ya guys ya, yaitu adalah Nanda Pradika. Dan juga jangan lupa untuk cek ke channel saya yang satu lagi ya guys ya, yang bernama Nanscreen, merupakan channel gaming saya guys ya. Oke lah ya guys ya. Saya Nanda Pradika. See you next time.